Bayangkan jika Anda bangun setiap pagi dan merasa benar-benar terinspirasi oleh kehidupan yang belum terjadi. Bukan karena Anda telah melihat bukti fisiknya, bukan karena Anda sudah mencapainya, tetapi karena Anda sudah merasakannya di dalam diri Anda. Tubuh Anda tidak tahu perbedaannya. Otak Anda pun tidak dapat membedakan antara kenyataan yang terjadi secara fisik dan kenyataan yang Anda ciptakan melalui pikiran dan perasaan yang intens. Kita telah hidup dalam paradigma lama yang mengatakan bahwa realitas terbentuk di luar sana dan bahwa kita hanyalah pengamat pasif terhadap kehidupan. Namun, ilmu pengetahuan modern, neuroscience, fisika kuantum, epigenetika, semuanya mulai menyatukan satu pesan besar. Kita tidak sekadar pengamat realitas, kita adalah penciptanya. Pikiran kita menciptakan realitas. Dan dalam hal ini, imajinasi bukanlah sekadar khayalan kosong. Imajinasi adalah alat penciptaan paling kuat yang pernah dimiliki manusia. Ketika Anda membayangkan sebuah masa depan dan mulai merasa seolah-olah masa depan itu sudah terjadi, Anda mengirimkan sinyal ke otak Anda dan otak merespons. Ia mulai membentuk koneksi neurologis baru. Ia mulai membentuk pola-pola baru yang sesuai dengan gambaran masa depan yang Anda berikan kepadanya. Tubuh Anda, yang merupakan cerminan dari pikiran bawah sadar Anda, mulai merespons secara kimiawi. Emosi yang Anda ciptakan selama proses imajinasi itu, apakah itu rasa syukur, kegembiraan, antusiasme, cinta, semua itu menjadi bahasa yang memberitahu tubuh bahwa masa depan itu sudah nyata. Dan karena otak tidak tahu bahwa itu belum terjadi secara fisik, ia mulai merespons seolah-olah hal itu sudah menjadi kenyataan. Inilah mengapa begitu banyak orang mampu sembuh dari penyakit, keluar dari keterpurukan, mengubah keuangan mereka, memperbaiki hubungan, bahkan menciptakan kehidupan yang sama sekali baru, hanya dengan mengubah cara mereka berpikir dan merasakan. Mereka berhenti hidup dalam pola lama, berhenti membiarkan masa lalu mereka mendikte masa depan mereka. Mereka menjadi arsitek masa depan mereka sendiri, menggunakan kekuatan pikiran sadar dan bawah sadar secara bersamaan. Masalahnya adalah kebanyakan orang bangun di pagi hari dan langsung mengingat siapa mereka kemarin. Mereka ingat masalah mereka, tantangan mereka, kesedihan mereka, kegagalan mereka, dan tubuh mereka segera terhubung kembali dengan emosi lama itu. Mereka mulai menjalani hari yang sama, dengan pikiran yang sama, perasaan yang sama, kebiasaan yang sama. Mereka menjadi masa lalu yang berulang. Mereka hidup seperti kaset yang diputar ulang, berharap hari itu akan berbeda, namun bertindak persis seperti sebelumnya. Kebebasan sejati dimulai ketika Anda menyadari bahwa Anda tidak perlu menunggu sesuatu terjadi di luar diri Anda untuk merasa berbeda di dalam diri Anda. Anda tidak harus menunggu kesuksesan untuk merasa percaya diri. Anda tidak harus menunggu cinta untuk merasa dicintai. Anda tidak harus menunggu kebebasan finansial untuk merasa tenang. Anda bisa memilih untuk merasakan semua itu terlebih dahulu, melalui kekuatan imajinasi yang terfokus dan niat yang jelas. Setiap kali Anda bermeditasi dan membayangkan masa depan yang Anda inginkan, dan kemudian merasa seolah-olah Anda sudah hidup di dalamnya, Anda sedang mengatur ulang sistem internal Anda. Anda sedang melatih otak Anda untuk menjadi cermin dari kemungkinan, bukan dari kenangan. Anda sedang mengajar tubuh Anda untuk merasa, bertindak, dan berpikir dari masa depan, bukan dari masa lalu. Anda sedang menjadi makhluk pencipta, bukan makhluk reaktif. Pikiran memiliki kekuatan untuk memprogram ulang otak dan tubuh. Ketika Anda fokus pada kemungkinan masa depan dengan keyakinan dan emosi yang intens, Anda mengaktifkan sistem saraf yang sesuai dengan kemungkinan itu. Anda menghidupkan bagian dari otak yang berkaitan dengan kreativitas, intuisi, inspirasi, dan visi. Anda keluar dari mode bertahan hidup dan masuk ke mode pertumbuhan. Orang yang hidup dari masa lalu hanya bisa menciptakan versi lama dari dirinya sendiri. Tetapi orang yang hidup dari masa depan yang belum terjadi, dalam pikirannya, dalam hatinya, dalam tubuhnya, sedang membuka pintu menuju realitas alternatif. Dan alam semesta merespons siapa Anda sedang menjadi, bukan sekadar apa yang Anda inginkan. Karena itu, jika Anda ingin menarik hal-hal baru ke dalam hidup Anda harus menjadi pribadi baru.
Anda tidak bisa terus-menerus merasa seperti korban dan berharap memiliki kehidupan yang berdaya. Anda tidak bisa terus berpikir dengan ketakutan dan berharap menciptakan masa depan yang penuh harapan. Anda tidak bisa terus memegang kebencian dan berharap memiliki hubungan yang harmonis. Anda harus melepaskan identitas lama Anda dan merangkul versi baru dari diri Anda. Versi yang sudah Anda bayangkan, rasakan, dan hidupi dalam pikiran Anda setiap hari. Otak adalah alat yang sangat plastis. Ia bisa dibentuk, ia bisa dilatih, ia bisa diprogram ulang, namun untuk melakukannya, Anda harus keluar dari zona nyaman. Anda harus berani menghadapi kekacauan internal, keraguan, rasa takut, ketidakpastian. Karena dalam kekacauan itulah kreativitas lahir. Dalam ketidakpastian itulah kemungkinan menjadi nyata. Setiap kali Anda membayangkan masa depan dan merasa seperti itu sudah terjadi, Anda sedang mengirim sinyal elektromagnetik ke medan kuantum. Anda sedang menginformasikan realitas tentang siapa Anda. Dan karena hukum kuantum mengatakan bahwa pengamat memengaruhi apa yang diamati, maka Anda bukan hanya menyaksikan hidup Anda sedang membentuknya. Saat Anda merasa senang bukan karena sesuatu terjadi, tetapi karena Anda memilih untuk merasa senang, itulah kemerdekaan. Saat Anda merasa penuh cinta bukan karena seseorang memberi Anda cinta, tetapi karena Anda memilih untuk mencintai, itulah kekuatan. Dan saat Anda bangun setiap pagi dengan rasa syukur, seolah-olah hidup yang Anda impikan sudah menjadi kenyataan. Itulah energi penciptaan yang sesungguhnya. Anda tidak perlu menjadi korban dari genetik Anda. Anda tidak perlu menjadi tahanan dari lingkungan Anda. Anda adalah makhluk energi dan informasi. Anda adalah kesadaran yang mampu mengarahkan tubuh, pikiran, dan perasaan ke arah manapun. Dan setiap hari Anda diberi kesempatan untuk memilih siapa Anda ingin menjadi. Pikiran Anda adalah alat, imajinasi Anda adalah kekuatan, dan realitas hanyalah cerminan dari apa yang terjadi di dalam diri Anda. Jadi, jika Anda benar-benar ingin mengubah hidup Anda, jangan cari jawabannya di luar sana. Tutup mata Anda, masuklah ke dalam, mulailah membayangkan kehidupan yang Anda inginkan. Rasakan seolah-olah itu sudah menjadi milik Anda. Lihat dengan mata batin Anda, rasakan dengan hati Anda. Yakini dengan seluruh jiwa Anda. Tubuh Anda akan mulai berubah, otak Anda akan mulai berubah, medan energi Anda akan mulai berubah, dan perlahan-lahan realitas Anda pun akan mulai berubah. Karena ketika Anda memahami bahwa otak Anda tidak bisa membedakan antara kenyataan dan imajinasi, maka Anda pun sadar, setiap detik adalah kesempatan untuk menciptakan masa depan baru. Dan masa depan itu dimulai sekarang. Pikiran dan perasaan yang Anda tanam hari ini memiliki kekuatan nyata untuk membentuk masa depan Anda. Otak Anda tidak bisa membedakan antara kenyataan dan imajinasi. Jadi jika Anda mampu membayangkan masa depan yang penuh harapan dan benar-benar merasakannya, tubuh dan hidup Anda akan mulai mengarah ke sana. Berhentilah menunggu hidup Anda berubah. Jadilah perubahan itu. Jangan tunggu bukti baru untuk percaya. Percaya dulu, maka buktinya akan datang. Ingat ini baik-baik, otak Anda tidak tahu apakah itu nyata atau hanya khayalan. Tapi hidup Anda tahu bedanya, karena hanya orang yang berani membayangkan yang akhirnya bisa menciptakan.